Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, pada hari yang berkah ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Pertama adalah mari kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat besar, yang tiada terkira, dari mulai nikmat kesehatan, mulai dari nikmat kesempatan, sempat kita belajar. Banyak yang pada pagi hari ini ingin belajar tapi tidak sempat dengan berbagai kesibukannya. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umat-umatnya yang sampai saat ini teguh pada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dirinya dengan doa semoga kita termasuk kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirindukan oleh Rasulullah, dan mudah-mudahan kita bertemu dengannya di akhirat kelak dengan mendapatkan syafaatul uzma tentunya. Amin. Pada mukadimah tadi saya menyampaikan satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Qamar, surat ke-54 ayat 32. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah aku mudahkan Al-Quran untuk disebut, untuk diucapkan, untuk dipelajari, maka apakah ada yang akan mempelajarinya? Intinya seperti itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Quran ini dengan begitu mudah untuk dipelajari, untuk diucapkan di lisan, untuk dihafal. Nah, lalu bagaimanakah kesungguhan kita mempelajarinya? Oleh karenanya, begitu banyak orang yang bisa hafal Al-Quran 30 juz dengan waktu yang singkat. Bahkan bukan hanya saja orang yang bisa menghafal Al-Quran itu orang yang sudah bisa membaca dengan fasih atau yang tahu hukum tajwidnya, yang bisa membaca Al-Quran
Bahkan yang belum bisa membaca Al-Quran pun bisa menghafal Al-Quran ini. Dan bukti yang Allah berikan bukan hanya satu atau dua orang saja yang mampu menghafal Al-Quran ini, tapi ratusan ribu orang, jutaan orang mampu menghafal Al-Quran. Kitab mana selain Al-Quran yang mampu dihafal oleh umatnya atau oleh pemuka-pemuka agamanya sekalipun selain Al-Quran? Kita wajib bersyukur atas ini, karena Al-Quran ini adalah merupakan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita mampu menghafalnya, mampu mengucapkannya dengan baik, mampu menyimpan di memori kita, mudah-mudahan kita ikut terlibat di dalam yassarna, kami mudahkan, artinya terlibat dalam memudahkan Al-Quran ini, mendakwahkan Al-Quran ini kepada orang-orang yang ingin belajar Al-Quran. Nah, pada kesempatan hari ini akan disampaikan menghafal Al-Quran itu intinya atau kunci dasarnya adalah dari tekad atau niat yang bulat. Kalau tidak diniatin, tidak mempunyai niat ingin menghafal Al-Quran, tentunya akan berat atau sulit untuk memindahkan Al-Quran ke dalam hati kita, untuk menempelkan Al-Quran ke dalam lisan kita, untuk menginstal Al-Quran ke dalam pikiran kita. Yang pertama sekali tentunya adalah al-hirs, kesungguhan yang kuat, niat yang bulat. Oleh karenanya, siapapun yang belum mempunyai niat menghafal Al-Quran, ayo kita niatkan. Dan salah satu program yang dicanangkan di Azkia ini adalah kita mempunyai niat menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita mampu menyelesaikan targetnya. Target kita adalah minimal mampu menghafal Al-Quran 3 juz. Apalagi kalau seandainya hafalannya ini sampai ke derajat mutkin atau tetap atau kuat hafalannya. Amin. Namun ada yang perlu diperhatikan yang tidak kalah pentingnya, kita harus mencari metode-metode atau cara-cara menghafal Al-Quran yang tepat, sehingga memudahkan kita untuk menghafalkan Al-Quran ini tentunya. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini Abah akan menyampaikan salah satu metode yang pernah saya pelajari di salah seorang guru Al-Quran. Beliau ada di Ciputat di daerah Legoso, namanya Al-Ustadz Nurul Habibur Rahman. Namanya Al-Ustadz Habibur Rahman. Beliau yang menggagas metode bait Qur'ani, ya, dengan mempergunakan ruas-ruas jari sebagai media alat bantu menghafal Al-Quran. Dan metode ini bukan hanya untuk yang sudah bisa membaca Al-Quran, yang belum bisa baca Al-Quran pun bisa memakai metode ini untuk menghafalkan Al-Quran. Berikut adalah
penjelasannya. Baik anak-anakku sekalian, berikut adalah metode yang disampaikan oleh beliau dengan metode bait Qur'ani yang memakai jari kita sebagai alat bantu. Kita pakai jari yang ada di telapak tangan sebelah kanan saja, dan tangan yang sebelah kiri kita akan pakai untuk memegang Al-Quran. Sudah siap ya? Nah, sebelumnya kita akan pelajari dulu atau hafalkan dulu ruas jarinya. Kita hafalkan dulu ini. Jadi dalam satu jari ini ada 3 ruas, kecuali jari ibu jari ini. Ini ada 2 ruas, 1, 2. Nah, selain itu setiap jari ini mempunyai 3 ruas, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau ibu jari ini hanya 2. Jadi seluruhnya totalnya adalah 14 ruas. Jadi yang kita mulai dari jari kelingking. Di jari kelingking ini ada 3 ruas. Kita kasih nomor. Ini ayat 1, yang tengah ayat 2, yang atas ayat 3. Bawah 1, tengah 2, atas 3. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Lalu yang kelingking yang jari manis ini 3 ruas pun nyambung. Ini ayat 4, ayat 5, ayat 6. Nyambung lagi ke sini ayat 7, 8, 9. Nyambung ke telunjuk 10, 11, 12. Ke ibu jari 13 dan 14. Jadi ini ada 14 ruas. Kita akan pakai sebagai 14 ayat. Nomor ayat dari ayat 1 sampai ayat 14. Jadi cara pegangnya begini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ayat. Kita hafalkan 14 ayat dulu. 14 ayat pertama. Kalau sudah hafal 14 ayat ini, kita akan menghafal 14 ayat kedua. Kita pakai 14 dulu ya. Nah, baik, 14 ayat pertama. Hafalin dulu nih. Ayat 3, ayat 6, ayat 9, ayat 12, ayat 14. Ujung-ujung ayat di ujung-ujung jari. 3, 6, 9, 12, 14. Ujung bawah, kalau di pangkalnya, ujung di pangkal, kalau tadi ujung di ujung jari, sekarang di pangkalnya. Ayat 1, ayat 4, ayat 7, ayat 7 ya, ayat 10, ayat 13. 1, 4, 7, 10, 13. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14. Itu pangkal dan ujung. Berarti yang tengahnya berapa aja? 2, 5, 8, 11 ya. 2, 5, 8, 11. 1, 4, 7, 10, 13. 3, 6, 9, 12, 14. Ini 14 ayat ya, 14 nomor.
Baik, caranya seperti apa menghafalkannya? Pertama, yang sudah bisa baca Al-Quran, dilihat dahulu mushafnya di tangan kiri seperti ini. Dilihat, ini bagi yang sudah bisa baca Al-Quran. Kalau yang belum bisa baca Al-Quran, perhatikan bacaan gurunya. Misalkan kita akan menghafalkan surah Ar-Rahman. Ditalaki sama gurunya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Kata gurunya seperti itu. Terus oleh muridnya atau oleh kita, misalkan kita belum bisa baca Al-Quran, menirukan Ar-Rahman, Ar-Rahman. Kalau sudah bisa menghafal itu Ar-Rahman. Nah, diulang-ulang. Misalkan 5 kali, ya, 5 kali pengulangan. Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman. 5 kali. Kalau sudah bagus bacaannya sama gurunya, baru diperintahkan untuk menekan ruas yang nomor 1. Ingat ya, ini nomor 1, 2, 3. Nomor 1 ditekan oleh ibu jarinya. Tekan sambil dilihat. Ditekan sambil dilihat. Dan dibacakan hafalan tadi, misalkan 10 kali. Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman. 10 kali misalkan ya. Jadi ayat 1 aja bunyinya Ar-Rahman. Gampang kan? Coba sebutkan ayat 1 surah Ar-Rahman. Pegang Ar-Rahman. Nah, kita praktekkan ya. Pegang ayat 1, baca Ar-Rahman. Ya. Semuanya ya sekarang ya. Pegang ruas jarinya. Baca 10 kali sambil dilihat ruasnya. Ya, siap ya? Mulai 10 kali. Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman. 10 kali. Sudah hafal ya? Ayat pertama surat Ar-Rahman, ayat 1 adalah 2, 3. Ar-Rahman. Baik. Sekarang ayat kedua di sini nih, ayat kedua. Bacaannya adalah, lihat mushafnya yang sudah bisa baca. Ayatnya adalah Allamal Qur'an, Allamal Qur'an. Ya. Ayat keduanya kita baca bareng-bareng, dilihat ruas jarinya. Ayat kedua 10 kali ya. Allamal Qur'an, 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 Allamal Qur'an. Itu ayat 2. Bunyinya Allamal Qur'an. Ayat pertama Ar-Rahman. 2. Allamal Qur'an. Ayat pertama Ar-Rahman. 2.
Allamal Qur'an. Ayat 2. Allamal Qur'an. 1. Ar-Rahman. 2. Allamal Qur'an. Ayat 3. Kita lihat lagi mushafnya. Bagi yang sudah baca, bagi yang sudah bisa baca. Kalau belum bisa baca, dengarkan ayatnya. Khalaqal insan. Khalaqal insan. Khalaqal insan. Gitu. 10 kali. Mulai. Khalaqal insan. Khalaqal insan. Khalaqal insan. 10 kali. Khalaqal insan. 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 Itu ayat 3. Ayat 3 adalah khalaqal insan. Ayat 2. Allamal Qur'an. Ayat pertama Ar-Rahman. Ayat pertama 1. Ar-Rahman. 2. Allamal Qur'an. 3. Khalaqal insan. 2. Allamal Qur'an. 1. Ar-Rahman. 3. Khalaqal insan. 2. Allamal Qur'an. 1. Ar-Rahman. 3. Khalaqal insan. 1. Ar-Rahman. 2. Allamal Qur'an. Saya. Ayat 2. Allamal Qur'an. Ayat 3. Khalaqal insan. 1. Ar-Rahman. 3. Khalaqal insan. 2. Allamal Qur'an. Nah, sekarang sudah bisa hafal ayat 1-nya apa, ayat 3-nya apa, ayat 2-nya apa. Bisa diacak. Gak percaya ya? Masih belum percaya? Kita lanjutkan ke ayat 4, 5, dan 6. 4, 5, dan 6. Ayat 3-nya apa? Khalaqal insan. Ayat 2-nya Allamal Qur'an. Ayat pertamanya Ar-Rahman. 3. Khalaqal insan. 1. Ar-Rahman. 2. Allamal Qur'an. Gampang. Seneng ya? Baik. Sekarang ayat keempat. Sambil ditekan, ruas dipangkal, jari manis. Ini ruas 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang 4. Ayat 4 di sini. Ditekan sambil dibaca ayatnya seperti tadi 10 kali. Ayat 4-nya adalah Allamahul bayan. Allamahul bayan. Allamahul bayan. 10 kali yuk. Allamahul bayan. Allamahul bayan. Dilihat ya, sendiri ya. Allamahul bayan. Allamahul bayan. Allamahul bayan.
allamahul bayan, allamahul bayan, allamahul bayan, allamahul bayan, allamahul bayan. Ayat 4 apa? Allamahul bayan. Ayat 3, khalaqal insan. Ayat 2, allamal Qur'an. Ayat 1, Ar-Rahman. Ayat 4, allamahul bayan. Ayat 2, allamal Qur'an. Ayat 3, khalaqal insan. Ayat 4, allamahul bayan. 1 sampai 4. Ar-Rahman, allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan, allamahul bayan, khalaqal insan, allamal Qur'an, Ar-Rahman. Tuh, 1 sampai 4, 4 sampai 1. Ayat 4, allamahul bayan. Ayat 2, allamal Qur'an. Ayat 3, khalaqal insan. Ayat 1, Ar-Rahman. Ayat 4 apa tadi? Allamahul bayan. Kita coba ayat kelima. Ayat kelima. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Coba ulang 10 kali. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Dilihat ya. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. 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 Ayat 5. Ayat 5 apa? Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ayat 4, allamahul bayan. 3, khalaqal insan. 2, allamal Qur'an. 1, Ar-Rahman. 5, asy-syamsu wal qamaru bihusban. 2, allamal Qur'an. 5, asy-syamsu wal qamaru bihusban. 3, khalaqal insan. 4, allamahul bayan. 1, Ar-Rahman. 4, allamahul bayan. 5, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Tuh, kita sudah hafal 5 ayat. Ayat 5, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ayat 3, khalaqal insan. Ayat 2, allamal Qur'an. Ayat 4, allamahul bayan. Ya, bisa dikacak-kacak. Ayat ke-6. Ya, pada sesi ini ayat terakhir kita hafalkan. Ayat terakhir ini ayat 6. Dilihat ayatnya. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Wan najmu wasyajaru yasjudan. 10 kali. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Dilihat tulisnya. Wan najmu wasyajaru yasjudan.
wan najmu wasyajaru yasjudan, 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 wan najmu wasyajaru yasjudan. Ayat 6. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Ayat 1. Ar-Rahman. 4. Allamahul bayan. 2. Allamal Qur'an. 3. Khalaqal insan. 4. Allamahul bayan. 4. Allamahul bayan. Ketiga, khalaqal insan. 2. Allamal Qur'an. 1. Ar-Rahman. 5. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. 6. Wan najmu wasyajaru yasjudan. 4. Allamahul bayan. 6. Wan najmu wasyajaru yasjudan, wan najmu wasyajaru yasjudan. 1. Ar-Rahman. 3. Khalaqal insan. 5. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. 6. Wan najmu wasyajaru yasjudan. 4. Allamahul bayan. 3. Khalaqal insan. 3. Khalaqal insan. 6. Wan najmu wasyajaru yasjudan. 3. Khalaqal insan. 6. Wan najmu wasyajaru yasjudan. 4. Allamahul bayan. 1. Ar-Rahman. 2. Allamal Qur'an. 5. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Baik, 6 ayat sudah kita hafal. Ini metode bait Qur'ani dari Ustadz Habibur Rahman, pendiri bait Qur'ani. Di situ ada lembaga pendidikan Al-Qur'annya, SDIT. Salah satunya SDIT Bait Qur'ani. Beberapa tahun yang lalu saya pernah ikut belajar ke beliau metode ini. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan oleh anak-anakku sekalian di rumah dengan metode ini. Kita acak-acak, ulang-ulang, minimal satu ruasnya 10 kali, kalau bisa 20 kali biar lebih bagus. Terus diacak. Terus bisa dipakai game. Misalkan kalian gamenya itu dengan matematika ya. Misalkan 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, ya, jangan 4 jawabannya, tapi dengan ayat. 2 tambah 2 apa? 2 tambah 2. Allamahul bayan. 2 tambah 2 4, jangan. Tapi 2 tambah 2 Allamahul bayan. 100 kurang 94. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Nah, seperti itulah. Ya, bisa diacak-acak pakai tulisan. Soalnya 1 tambah 6 7 kan, tapi dikosongkan isinya. Kita langsung konekkan dengan hafalan kita di dalam memori. Bacakan ayatnya, ayat ke-7 gitu. 3 tambah 3 kan harusnya 6 kalau di matematik. 3 tambah 3 kita jawabnya adalah wan najmu wasyajaru yasjudan. Seperti itu metodenya. Luar biasa kalau menurut saya. Baik, anak-anakku sekalian, itulah pesan singkat. Pesannya adalah niat menghafal Quran. Semoga kita menjadi hafil Quran. Semoga Allah menolong kita semua. Semoga kita husnul khotimah, dan di akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah
baik itu Al-Quran atau zikir-zikir, sehingga kita menjadi husnul khatimah. Demikian dari Abah, mohon maaf dan terima kasih kepada semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.